Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya di sini Z Ferry dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan tetap tenang apapun yang terjadi. Seringkali ketika kita menghadapi orang-orang yang berniat jahat kepada kita, ada godaan untuk kita membalas. Ketika kita membalas, artinya kita terbelenggu, terikat oleh kebencian, oleh dendam, dan belenggu permusuhan. Tetapi kalau kita diam, namun dia menyerang terus, dia membuat belenggu sendiri. Itu urusan dia dengan Tuhan, urusan dia terhadap penciptanya. Dia membelenggu dirinya sendiri dengan kebencian, dengan dendam, keinginan, hasrat, nafsu, ambisi untuk menghancurkan kita. Biar dia membelenggu dirinya sendiri. Tetapi kita tidak perlu terbelenggu. Masalah itu bisa menjadi belenggu. Apalagi kalau sudah menyangkut kebencian, dendam, nafsu, balas dendam. Ini sudah menjadi kejahatan di dalam batin yang pasti membuat orang tidak berkenan kepada Tuhan. Masalah apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan ketenangan, tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Memang biasanya kalau orang ada persoalan, dia datang ke Tuhan. Apalagi kalau persoalannya sudah tidak bisa dia tanggulangi, tidak bisa dia atasi. Dia sudah putus asa. Dia biasanya datang ke Tuhan. Tidak salah, memang. Tetapi kalau kita datang ke Tuhan hanya membicarakan masalah itu terus, artinya kita memberhalakan masalah itu. Kita bisa menyerahkan masalah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Percaya bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan pasti menolong pada waktunya, membuka jalan pada waktunya. Serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, apakah kita harus tetap mendoakan masalah yang kita hadapi? Misalnya suami pergi yang belum pulang atau anak yang berbuat sesuatu yang menyakiti orang tua. Boleh mendoakan. Tetapi jangan terus-menerus. Sekali, 2 kali, 3 kali. Serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan coba-coba mengatur Tuhan. Seringkali orang terus mempersoalkan masalahnya di hadapan Tuhan. Memperkarakan masalahnya di hadapan Tuhan. Tentu dengan tujuan agar Tuhan mengabulkan doanya. Padahal Tuhan memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah. Didoakan boleh, tetapi jangan terus membicarakan hal itu di dalam doa. Kalau kita misalnya tergerak untuk membicarakannya, maka kita minta hikmat Tuhan. Bagaimana sikapku terhadap hal ini, Tuhan? Karena kasus itu memang bisa berubah. Dan seiring dengan berubahnya kasus tersebut, kita minta petunjuk. Minta bimbingan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi ini, Tuhan? Jangan terus mendesak Tuhan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Setiap kali datang dalam doa, dia meratapi masalah itu. Dengan skenario di dalam pikiran agar Tuhan memenuhi, mengabulkan keinginan yang ada di dalam pikirannya. Ini sudah bentuk sikap mengatur Tuhan. Tidak boleh.
Itu berarti memberhalakan masalah. Mestinya kalau kita bertumbuh dewasa, kita berkata, apapun yang terjadi Tuhan, aku kehilangan apapun, aku tetap mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau. Cintaku tidak kurang kepadamu, bahkan bertambah-tambah. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tidak kehilangan keselamatan. Proses keselamatan tetap berlangsung dalam hidupku. Aku makin hari makin sempurna, makin hari makin kudus, makin hari makin tidak bercacat dan tidak bercela. Makin hari makin berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Jadi dengan sikap itu kita tidak memberhalakan masalah. Sampai pada titik tertentu kita tidak minta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kita hanya berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Apakah masalah ini akan terus berlangsung, terus atau berhenti? Akan surut atau tambah besar? Terserah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi beri aku sikap yang benar dalam menghadapi masalah ini, agar cintaku kepada Tuhan tidak kurang, tetapi bertambah. Agar proses keselamatan dalam diriku tidak gagal, tidak terganggu, tetapi aku dibentuk agar makin sempurna. Orang-orang Kristen yang dewasa akan sampai pada satu titik berkata, tidak ada yang kuingini Tuhan selain Engkau saja. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Setelah Tuhan mengajar bagaimana tidak memberhalakan masalah, maka kita menyerahkan hidup kita dalam tangannya. Kita menyerahkan masalah-masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kalau masalah ini mau menjadi besar, ya terserah. Mau selesai, silakan. Tidak selesai, silakan. Yang penting, aku bertumbuh dalam cintaku kepadamu. Masalah ini tidak membuat cintaku kurang. Masalah ini malah membuat aku makin mencintai Engkau. Masalah yang kudapati tidak mengganggu proses keselamatan yang berlangsung dalam hidupku. Aku memilih untuk mengasihi Tuhan. Aku tambah suci, tambah berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Mestinya kita bersikap demikian. Memang ini tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi kalau kita bertekad kuat untuk mencobanya, melakukannya, nanti kita akan bisa mengerti bahwa ini bisa dilakukan. Ini mampu kita lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.